Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Surmat. Suram Amat. Ini salah satu konten horor kita ya. Namanya Surmat. Iya. Ya, Suram benar? Amat. Beneran. Jadi kita yang punya cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman kita pribadi maupun Benar. keluarga kita sendiri bakal kita ceritain di konten ini. Ya. Kita mulai langsung dari Jason. Jason. Iya. Jadi gue punya banyak sebenarnya pengalaman horor yang gue alami sendiri, keluarga gue maupun kerabat gue. Maksudnya orang-orang terdekat, kayak orang rumah atau enggak. Jadi gue pernah waktu itu pas gue di Medan ini ya. Di Medan itu pas gue kelas 8. Pas gue 8 SMP, pas kita kelas 8 SMP, naikkan kelas 8. 2015, 2016-an. Jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Gue itu waktu itu kan opung gue baru meninggal ya. Opung tuh kakek ya? Kakek cowok. Opung gue tuh baru meninggal. Jadi gue tuh di rumah kan, kalau di kampung kan rumahnya tuh bentukannya bukan kayak beton atau apa, kayak rumah-rumah apa ya? Rumah-rumah desa gitu Iya, lah, di desa rumah-rumah gitu ya. tua-tua. Iya, rumah tua gitu lah. Dan itu gue tinggal itu rame kita. Cuman pernah waktu itu, jadi gue posisi tidurnya di dalam kamar. Jadi keluarga gue ada yang di luar, ada juga di kamar satu lagi. Nah ini gue mau ceritain yang di luar dulu. Jadi Ini, sorry gue potong nih, pengalaman lu apa keluarga lu nih? ini pengalaman keluarga gue, tapi juga ada pengalaman gue juga. Oh iya. Ada pengalaman gue. Nah pokoknya yang pengalaman keluarga gue ini dialami sama tulang gue ya. Tulang gue itu jadi om ya. Jadi adiknya mama gue. Jadi dia itu pernah, jadi kan dia kan kecil di sana ya. Jadi dulu tuh opung gue itu suka kalau misalnya di rumah ada serangga, sama dia tuh diambil, itu terus di bawah, dibanting ke bawah terus diinjek-injek. Jadi kan kayunya bunyi kan. Oh, Ya gitu. iya. Oh, lantai masih kayu ya? Masih kayu. Nah, Terus. itu dialamin sama tulang gue pas lagi tidur. Karena opung gue posisi udah meninggal. Itu peti masih di situ. Makam masih di situ. Jadi kan masih lama lah kita nguburinnya. Ya kalau orang ada Iya, Batak lah ya. masih lama. Jadi nggak langsung kuburin, masih lama dulu, tunggu keluarga lengkap dulu. Jadi posisinya itu opung gue itu, tulang gue itu denger ada orang ngambil serangga, terus dibanting, terus diinjek-injek. Jadi kasarannya itu opung gue. Jadi itu kayak kebiasaan opung gue. Padahal opung gue posisinya udah meninggal. Ya gue nggak tahu itu opung, Apalah ya. oh iya opung gue yang datang atau enggak, tapi itu yang dialamin sama tulang gue. Kalau misalnya gue sendiri pribadi, gue tidur jam 12 malam itu bunyi anjing. Jadi anjing itu di depan rumah gue tuh, yang di sana itu rame banget anjing kumpul. Dia mengelong serigala kayak au gitu. Tapi yang denger cuma gue doang. Padahal dari mana lu yang denger itu lu? Lu nanya tuh keluarga lu. Itu gue, jadi tuh gimana ya? Jadi gue tuh di keluarga gue tuh ada yang bisa gitu lah. Dan itu tuh tulang gue tuh merasa gitu. Jadi posisinya gue lagi tidur nih jam 12 malam, itu anjing melolong. Itu bukan cuma 1, 2, 3, 4 anjing, rame. Bener-bener tuh kayak anjing melolong serigala itu kenceng banget. Ya kalau di kampung kan anjing rame. Iya, tuh. rame. Berarti semuanya tuh. Pasti denger harusnya, tapi yang denger posisi itu cuma gue doang. Gue nggak tahu itu Siapa tuh? Ya? maksud gue siapa apa? yang datang atau itu ada Tanda apa? gue nggak tahu. Ya gue tetap kayak apa ya, gue tetap lanjutin gue tidur aja walaupun emang tetap gimana ya, Ada susah. yang ganjel ya? Ada yang ganjel gitu. Dan setiap gue di kampung itu kan posisinya itu ada jendela kan, jadi gue kamar keluar terus jendela gitu kan. Jendela tuh di pojok-pojok bangunan gitu lah, bangunan rumah gitu. Setiap malam gue ngerasa ada yang ngeliatin. Jadi pandangan gue selalu maunya ngeliat ke situ terus. Pandangan gue selalu maunya ke sana terus. Gue nggak tahu siapa yang ngeliatin gue. Emang tuh kampung gue tuh angker, soalnya kan kebun bos. Jadi tuh belakang rumah tuh kebun semua. Kebun lepas gitu lah. Kayak misalnya lu punya kampung, tapi kampung lu tuh kampung gue kan lewatin gunung tuh. Jadi kayak jauh lah, dari bandara masih 10 jam, jauh banget. Bandara Medan. Iya, masih jauh banget. Itu bener-bener kayak gue tuh ada yang ngeliatin, gue nggak tahu siapa. Bener-bener itu
gue ada yang ngeliatin. Mungkin perasaan kali ya. Gua Tapi nggak emang tahu. kalau misalnya kampung-kampung gitu lu kulik-kulik lebih dalam pasti banyak sih cerita. Banyak bener banyak banget soalnya Lu tanya opung lu, orang-orang yang tinggal dari lahir di kampung, lu tanya-tanya pasti pengalaman horornya udah banyak. Terus lu Iya. tanya juga menurut mereka juga ya biasa aja, soalnya udah sering kan pasti. Nih, makanya cuaca mendukung juga nih ya. gue juga udah lumayan naik sih gue gigil gitu. Dan menurut gue ya kayak ini hal gak biasa lah buat gue rasain sendiri, soalnya ini pertama kali gue ngerasain kayak gini kan di umur gue yang masih 15 atau 14 tahun gitu, 13 tahun malah mungkin, itu masih 8. iya masih muda banget. Gue juga kaget gue. Dan ini yang terakhir nih menurut gue. Jadi sehari jadi gue kan rumahnya sebelahan kan sama orang. Nah, habis itu di situ keluarga gue tuh kan juga baru kehilangan opung gue kan. Nah itu keluarga gue tuh kayak ngerasa kayak kayak enak gitu, kayak ngerasa nggak enak, kayak pokoknya ada yang ganjil aja. Keluarga tuh ngerasa kayak hawanya tuh nggak enak apa gitu. Besokannya orang di sebelah rumah gue meninggal. Itu Orang keadaan sebelum- opung lu masih di rumah tuh? Enggak, opung gue dikuburin Oh, baru ya berarti. 3 hari setelah dikubur kayaknya, seinget gue. Keluarga gue ngerasa nggak enak, gue nggak tahu kenapa. Jadi kita tuh bawaannya pengen doa gitu, doa gitu. Gue nggak tahu. Dan itu bener-bener siang posisinya, sebelah rumah gue meninggal. Wah, Meninggal ya. serem juga ya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi bentar nih buat teman-teman yang mau tahu, di sini kita cerita real ya. Iya, Nah, sesuai Ada dengan settingan. iya. Maksudnya Ini kalau yang misalnya gua- emang ceritanya pure kayak gitu ya kita ceritanya kayak gitu. Iya. ada yang kita ada. lebih-lebihin. Jadi kita kan ini cerita pengalaman doang, jadi nggak bakal kita lebih-lebihin. Kalau misalkan dilebih-lebihin juga buat apa coba? Iya. Dan gue tuh masih kayak, gue tuh ngerasa anjing, ini apa kedatangan keluarga gue sial banget. Maksudnya kayak Emang kayaknya kalau misalnya pendatang dari kota ke desa gitu Iya. pasti ada Ada kayak sesuatu lah. dalam tanda kutip disambut paling sih. gue juga nggak tahu ya. Tapi gue ngerasa kayak ini bener-bener kayak apa keluarga gue sial apa gimana ya. Maksudnya bener-bener itu orang sebelah rumah meninggal cuy, beneran. Kayak gue nggak tahu. Itu pengalaman lu terparah lu itu sih ya. Iya sih. Yang baru lu ceritain yang sekarang. baru, iya yang baru gue Tapi ceritain sekarang bakal ada lagi ada ya? lagi pasti. Cuman yang gue alamin baru yang parah baru itu. Cukup serem sih ya kalau menurut kita. Nah, kalau misalnya cerita-cerita dari desa, kampung Iya, itu betul. pasti banyak sih. Makanya gue juga anjing. Maka kalau kalian semua nih, kalau misalnya emang pergi ke kampung, ke desa gitu, jangan aneh-aneh deh. Saya Ikutin aja lah. ikutin aja, emang aturan di sana kan beda. Emang maksud Pasti gua kan pasti kan nggak boleh ngomong kasar, gue pendatang juga kan. perlakuan yang baik. Jangan aneh-aneh deh, pokoknya aturan di sana lu ikutin aja. Daripada antar kenapa-kenapa kan. Mending lu ikutin Tahu aja tuh ya, dari udah awal. segitu aja tuh ya. Ya kalau gue sih itu aja. Ya udah dilanjut nih, gue cerita nih guys ya. Nih cerita dari gue, cerita kedua nih. Di waktu itu gue, ini pengalaman di rumah gue sendiri sih. Di rumah. Di rumah gue nih cuy. Wah, kalau di rumah serem sih. Belum parah sih. Nih, Nah, kan jadi gue, malah lu tinggal di situ terus iya tuh tiap hari. makanya. Jadi gue waktu itu tuh lagi maghrib mau ke. Kapan? Wah sekitar berapa Berapa ya? tahun? Baru-baru inilah Baru-baru. setahun kurang lah, Ah. 6 bulanan lah. Jadi nih gue lagi duduk ya kan, duduk biasa gini. Nah view gue itu kalau misalkan gue duduk di sini, ke depan itu langsung ke kamar gue, kamar tamu sih sebenarnya, tapi ke jendela, ngerti gak sih? Jadi langsung ngelihat ke depan nih, kamar nih depan nih jendela. Nah posisinya tuh kamar baru dicat, jadi jendela sama Pintu. jendela pintu dicat kan, jadi jendela hordeng segala macam tuh dibuka, jadi kayak langsung lurus aja gitu kan Bisa ngeliat dalamnya gitu. ya. Nah terus gue lagi duduk biasa nih, nah tiba-tiba tuh ada saudara gue nih. Nah saudara gue itu emang apa ya, apa sih, peka, dia tuh peka-peka Oh, iya. gitu, jadi dia Bisa ngerasa nah, gitu. nah bisa tiba-tiba dia lagi duduk juga kan, gue lagi biasa lagi main kan, terus tiba-tiba dia manggil gue tapi kayak panik gitu kan, lu lihat dah apaan, terus dia bilang nunjuk ke kamar itu kan, kamar yang tadi gue bilang itu. Yang pintu sama itu dibuka. Nah pas gue lihat gue masih belum sadar apaan sih, gue perhatiin ini cuy, di temboknya itu, tembok nih, kalau kalian tahu tembok nih, tembok pas gue lihat lurus ke depan
bentuk muka cuy. Muka. Merinding gua. Muka terus dia pakai kebaya gitu. Cuy, merinding cuy asli. Terus dia muka terus pakai kebaya, terus pakai anting, pokoknya kayak kerajaan gitu. Di rumah lu tuh? Di rumah gua persis di depan, anjing gua ngeliat, wah kaget banget cuy. Terus gua kira ini apaan nih, terus gua samperin, gua deketin, ya emang itu bentuk muka, tapi besokannya Hilang. gua lihat hilang. Beberapa hari kemudian ada lagi gitu loh. Tembok putih tapi kayak gambar 3D gimana sih, kayak lu lihat. Samar-samar gambar. Iya. Jadi kayak apa ya? Cewek kayak orang kerajaan gitulah, pakai kebaya gitu disanggul gitu. Emang kayaknya sih setiap rumah pasti ada. Emang pasti ada. penghulunya nggak sih? Ada pasti sih. Tapi Soalnya kan lu nggak tahu historinya kan, histori rumah lu sebelumnya dulu Itu gimana. Gitu sih. Kalau menurut gua tuh serem banget karena di situ Gue pertama kali nih di rumah lu apa gimana rasanya? iya, sebenarnya kayak banyak, tapi gua ini yang pertama kali gua lihat, kayak parah banget. Ya lu bayangin aja tembok bisa ngebentuk muka dari mana Iya coba. sih. Anjir, gila sih. Itu kondisi benar-benar baru dicat soalnya. Jadi Itu- benar-benar putih. Itu posisi itu keadaan malam atau siang? Malam tadi jam 6 Malam. maghrib lah, jam setengah 7 lah. Gue lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba gue ngeliat kok bentuk Muka ya? muka parah, terus pakai anting kayak yang bener-bener cewek kerajaan lah, gimana. Sangat sih cuy. Itu sih kalau Masalah itu cerita dari lu gua. tiap hari kan tinggal di Di situ. situ dan lu lebih tahu Tahu pasti lah kalau di jadi rumah lu pasti kan setiap ngeliat itu, wah dulu gua pernah ngeliat apa di sini kayak gitu. Jadi kepikiran panik lah dulu. ya, Iya. pikiran lah ya. Iya sih, tapi gue biasa aja sih karena ya Gimana lagi rumah lu gue? ya itu sih kalau cerita gue, itu sih menurut gue itu terserem ya. Soalnya apa ya, baru pertama gue ngeliat tembok bisa ngebentuk muka sih kalau menurut gue gitu. Karena tuh jelas banget tuh muka, Bener-bener jelas ya? jelas banget. Kalau lu search, coba ya lu search di Google nih atau di apa kayak cewek kerajaan Jawa, ya udah kayak gitu bentukannya. Gila sih cuy. Udah pasti. Gambarin banget Iya. mukanya. Kebayang lah kalian semua pasti yang Tahu nonton lah nih. pasti. Udah Apa enggak kebayang nanti kita kasih tunjuk aja Kita lah kasih contoh tunjuk Ya, fotonya kasih lah. gambar. foto gambar kayak Nih, Eh, ya. kisarannya kayak gimana? Nih, Bang? kita ya, kasih kayak gambar gitulah. Itu guys, tadi kalau lu bisa lihat fotonya ya. Kasarannya lah ya, gambarnya Kasarannya kayak lah, gitu. coba Jenis-jenis menurut kayak gitu lah. kalian gimana? Kebayang lah harusnya. Kebayang kok kalian jadi dewa Ya. ngelihat kayak gitu. Ya itu sih pengalaman gua. Sekarang cukup sih buat malam, lanjut ke Deo Deo. nih. Oke, kalau pengalaman gue sendiri nih. Ini sih gue kejadian tuh SD. Kelas 6 tuh berapa tahun lalu ya? Kita sekarang Wah, kelas 6. 6. 2000 berapa ya? 2013 13 14 ya. 13, 7 tahun 13. sana ya. 13 13 Iya, 14 lah. 13 14 lah 2013. Jadi itu kan gue di gereja. Terus gereja gue tuh tiap tahun ngadain kayak retret sih, retret Oh, berarti satu wilayah. retret gereja Iya, nih ya. retret gereja. Hmm. Jadi yang ikut tuh nggak cuman 10-15 orang, Rame lah. hampir 50 orang lebih lah yang ikut. Terus Gue retret tuh di puncak. Gue dari Jakarta 4 bus berangkat ke puncak. Terus Udah sampai di puncak emang nyampe itu emang hawanya dingin banget sih. Itu tuh kayak rumah, gimana ya, kayak villa kayak villa Villa gitu tua gede. lah ya. Iya, Villa tua banget. rata-rata kan di puncak Villa gitu sih tua. biasanya. Yang kasurnya tuh kalau lu naikin bunyi. Iya, pasti gitu bunyi. Iya. ya. Oh. Pasti bunyi itu kasurnya. Wah, horor tuh guys. Kasurnya pasti bunyi kalau lu naikin. Terus Terus itu kan gue berangkat pagi. Terus gue kegiatan sampai sore. Habis maghrib tuh gue ada acara, jadi villanya di sini, terus lu harus keluar dulu buat ke aulanya itu. Aulanya lumayan gede sih, terpisah gitu aulanya. Jadi lu harus ke aula itu ngelewatin kayak gubuk, ukurannya berapa ya? Kecil lah, kira-kira Kayak kecil. gazebo gitu nggak sih? Heeh, Gazebo. tapi dia tuh bentuknya gubuk rumah, tapi kecil banget. Terus Terus gue emang jam 7 tuh ada acara di aula itu. Gue jalan lah ke aula itu bareng-bareng. Gue berlima. Gue jalan, gue iseng tuh abis maghrib 6:30 gue ngambil batu, gue timpukin tuh gubuknya, rumahnya itu gue timpukin pakai batu, Bahaya cuy. gue lemparin, gue iseng kan, ya namanya anak SD iseng, Iya sih. gue lemparin, terus ada orang wilayah gue nyamperin gue, bilang, kamu jangan kayak gitu, ini bukan wilayah kamu, jangan aneh-aneh, jangan lempar-lempar kayak gitu. Terus Ya gue nganggepnya, gue ketawa-tawa aja dong, kayak ya elah bocah ngelempar, sih. ngelempar kayak gitu Terus, doang, terus. paling gak kenapa-napa. Terus Udah kelar, ya emang gak kenapa-napa tuh gue di situ. Udah gue 4 hari 3 malam gue di situ, pulang lah gue. lama juga ya 4 hari retret. Di rumah, udah sampai rumah,
di perjalanan tuh gue panas tinggi banget tuh. Panas lu. Panas gue demam. Oh, sakit panas gitu. Demam. Di perjalanan pulang. Oh. Jalan pulang. Tapi setelah lu mukul itu aman. Nggak, tuh? aman tuh, Oh, di sana gue aman, nggak kenapa-napa. Tapi pas gue balik, gue demam tuh. Udah demam sampai Jakarta, gue udah ke dokter. Terus Dokter 2-3 hari gue nggak sembuh. terus Ada orang wilayah gue tuh gimana ya, dia bukan, nggak bisa dibilang dukun juga sih, tapi dia bisa nyembuhin, bisa tahu kalau Ya, misalnya ya. itu punya kita kelebihan kayak, iya punya kelebihan lah dia. Dia ngebaca lah, dia ke rumah gue, dia ngebaca gue. Terus Dia bilangnya gue diikutin dari di puncak itu. Gue diikutin gara-gara gue yang lempar batu itu. Jadi di rumah itu ada penunggunya. Jadi dia nggak terima gue lempar-lemparin. terus Yang ini gue diceritain sama yang ngebersihin gue lah. Oh, Masa iya. nyembuhin gue. Katanya gue diikutin dari di puncak itu. Wah, gila. Diikutin, makanya gue Feeling gua, Cek. dibawa ke dokter juga nggak ngaruh. Ya udah gue disembuhin sama dia. Gue dibilangin, dibacain doa-doa. udah habis itu sembuh lu tuh. Udah gue sembuh tuh. Sore gue disembuhin, paginya gue langsung sembuh, langsung hilang. Bener-bener hilang. Disembuhinnya tuh pakai air segelas, didoain tuh air sama dia. Didoain, gue minum, besok pagi gue langsung sembuh. Gue nggak tahu sih itu gimana. Nama SD nggak ngerti kan. Nah, makanya yang tadi gue bilang kalau misalnya ke tempat-tempat baru jangan aneh-aneh sih. Iya. Saran gue. Lu tetap jaga Dan lah. Iya. tetap permisi dulu. Iya, permisi sih yang paling penting. Permisi. Jaga sopan sih. Oh. Karena mau gimana pun juga lu tinggal hidup berdampingan ya. Iya. Mau lu mau Iya. nggak mau ya pasti Ada. ada. Dimanapun Kalau lu tempat mau- lu. Pasti ada sih, lu pasti Lu ada. hidup berdampingan cuy. Iya. Lu hidup bukan sendiri lah. Lu makhluk hidup bukan lu doang di sini. Iya. Ada juga makhluk yang lain tapi lu nggak bisa Berarti lihat. cerita lu tuh Itu gitu ya. cerita gue sih paling Parah ya. itu pengalaman pribadi gue sendiri. Itu pertama kali ngerasain kayak gitu. Itu pertama kali gue Pertama ngerasain kali. kayak gitu. Cukup. Kayak diikutin dari puncak, gila gak sih? Iya sih. Dibawa Cukup ke seram dokter ya. nggak bisa sembuh. Gila sih. Misalkan kalau bawa dokter lu dikasih obat segala macem juga udah sembuh kan, 2 hari harusnya lah. sehari juga udah sembuh. Taunya diikutin gila dari puncak. Oh, emang serem banget sih ya, parah ya. Ya cukup Seram buat sih. bulu kuduk merinding lah ya kan. Kacau. Gue tadi berdiri sih. Ya makanya sekali lagi kalau misalnya ke tempat-tempat baru, ke kota-kota baru, apalagi yang desa, Ya, yang ikutin aja, jangan aturannya so tau lah. ketat, maksudnya adatnya ketat, lu ikutin aja gimana maunya, aturannya kayak gitu ya lu Ya, lu ikutin kayak ikutin, gitu. jangan lu sotoy. Jangan lu so jagoan lu Permisi apa. dulu. Iya. Permisi lah. Kalau misalnya memang berani ya Silakan. ya silakan, tapi saran dari kita semua sih Jangan. kalau lu jagoan ya nggak kayak gitu, lu Iya, nunjukin lu jagoan, lu tetap harus hormatin. Iya. Itu namanya respect. Soalnya kan itu bukan tempat lu sendiri, banyak orang yang udah ngikutin dari lama adatnya kayak gitu. Ya dari kita segini dulu aja kali ya. Itu segini dulu ya kali Iya. kita ya. Udah mulai suasananya udah Udah. mulai. mulai Udah mendukung dingin banget gitu ya. Udah Ya paling segitu kalau dulu kali. kalian mau tahu lebih lanjut, pengen kita cerita-cerita lagi pengalaman kita masing-masing, masih ada Dava, Kalau masih misalkan ada kalian ada yang mau cerita, Boleh. boleh juga tuh tulis di komentar, kita Terus bacain. komen. Nanti kita Kita siapa bacain. tahu kita bisa undang kalian terus Ah, kita ah. bisa langsung Iya bisa cerita tuh, ya kan. Tulis aja di kolom komen kalau Dan misalkan ada cerita dari- mistis dari pengalaman Big Farm, pribadi. belum cerita semua sih, masih ada Michael, masih ada Dava, Iya. masih ada Sandi, masih mereka Next pasti kita bakal ya mereka kulik masih lagi sih kalau mereka kita tanda. punya cerita-cerita sih pasti. pasti sih. Ya kalau dari kita sih segini dulu aja. Segini dulu aja. Tetep pantengin aja apa? Iya. Surmat. Surmat. Suram aman.